sebelumnya saya ingin memberikan nasihat dulu, terutama kepada para perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Maka Anda wajib untuk benar-benar teliti. Apakah laki-laki ini memang dia sanggup untuk menafkahi? Karena urusan berkeluarga bukan hanya urusan cinta, tetapi urusan nafkah juga. Ya, apalagi kalau sudah mempunyai si 1, 2, dan 3 serta 4. Maka saya nasihatkan kepada wanita muslimah, terutama yang ingin menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Ini laki-laki benar-benar sanggup menafkahi atau tidak, atau hanya cicip-cicip kemaluan saya. Ini saya vulgar ngomongnya. Cicip-cicip kemaluan aja. Ingin ingin lahan cocok tanam yang lain, ingin tubuh yang lain saja. Saya agak erosi kalau seandainya menghadapi pertanyaan seperti ini. Ya, karena banyak perempuan yang dizalimi dengan dalih poligami. Poligami adalah syariat yang mulia, yang mengerjakannya tidak mungkin akan tercela. Semestinya ketika mempunyai istri 1, maka ketika dia mempunyai istri 2, dia lebih bahagia, lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Bukan malah berantakan keluarganya. Maka saya nasihatkan sekali lagi kepada seluruh wanita muslimah, yang terutama yang ingin dijadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, harus benar-benar teliti. Bukan hanya sekedar penampilan. Penampilan bisa dipura-purai. Bisa dipura-purai. Ya. Benar-benar teliti. Yang kedua, yaitu harus minta syarat, diberitahukan kepada istri pertama. Sehingga pernikahannya bukan sirri secara agama saja, tetapi juga catatan sipil. Sehingga bergeraknya mudah. Suami membagi. Dan ini kan adil. Wajib adil. Suami membagi hari-harinya, dia nyaman. Tidak berbohong kepada istri pertama. Harus keluar kota, ada izin, ada rapat. Apalagi dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19, susah bagi-bagi itu. Kalau seandainya seseorang tidak jujur, tidak wajib minta izin kepada istri pertama, tetapi diberitahukan istri pertama bahwasanya saya berpoligami. Ini istri saya di gang 1, istri saya yang kedua di gang 3, istri saya yang keempat di gang 5. Ya. Jangan mau perempuan untuk dizalimi. Saya wallahi, demi Allah sangat kasihan. Banyak kejadian-kejadian seperti ini. Maka saya katakan untuk solusinya, meskipun Anda istri kedua, istri ketiga nikah secara sirri, tidak pakai catatan sipil, maka Anda berhak untuk menggugat cerai. Bawa permasalahannya ke kantor urusan agama. Saya sudah menikah dengan si fulan, ini buktinya, entah itu foto, entah itu surat, entah itu apa, tanda tangan di atas matre. Ya. Makanya saya tidak setuju kalau seandainya pernikahan itu terlalu bermudah-mudah dalam pernikahan sirri. Terutama tidak diketahui oleh istri yang pertama. Ya, kalau seandainya dia benar-benar bertanggung jawab, maka dia harus menanggung resiko. Istri pertama mungkin ngambek, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sebulan ngambek, kemudian setelah itu mungkin bisa, ya, bisa dia berikan pengertian kepada istri pertama, akhirnya mau menandatangani, akhirnya resmi nikahnya.
baik secara agama ataupun secara catatan sipil. Sehingga dua-duanya punya hak. Dan saya berpesan, kalau Anda menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, hak Anda sama dengan istri pertama. Semuanya wajib adil. Enggak ada istri muda, enggak ada istri tua. Yang ada istri pertama mungkin umurnya lebih tua. Istri kedua mungkin umurnya lebih muda. Adapun hak sama. Itu suamiku, kata istri pertama. Kata istri kedua, itu juga suamiku. Ayo loh, silahkan berebut sana. Ini saya ingatkan kepada wanita-wanita muslimah, jangan tertipu. Ya. Dan laki-laki yang tidak beristri masih banyak. Ini di studio saya banyak. Ya. Ini subhanallah. Saya tidak menggugat syariat poligami, itu syariat dari Allah. Itu adalah hukum Allah. Tidak boleh kita membencinya. Tetapi praktek yang terjadi seperti ini yang dibenci. Akhirnya terzalimi. Hanya cicip-cicip saja. Sebulan, 2 bulan. Apalagi ketika istri pertama takut. Kemudian istri pertama sebagai pemimpin di rumah. Ya, suami masuk ke dalam rumah seperti ayam sayur. Subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan baik-baik. Maka saya katakan, ajukan permasalahan Anda kantor urusan agama, karena yang saya tahu seperti itu. Kemudian nanti kantor urusan agama memberikan rekomendasi untuk ke pengadilan agama. Akhirnya meskipun itu sirri, tetap bisa dianulir oleh pengadilan agama, dan sang suami diminta untuk menceraikan istri kedua, istri ketiga. Anda, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, mempunyai hak untuk hidup bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah dengan laki-laki yang memang benar-benar bertanggung jawab, laki-laki yang amanah, laki-laki yang bisa menafkahi. Demikian, wallahu a'lam.